Puji syukur kami panjatkan, kami sudah bisa menyelesaikan anak-anak ini, kurang lebih ada 60 anak yang ikut di acara ini. Dan acara kami ini kami kemas dengan spesial karena kami lebih banyak bernuansakan Mandarin. Bertempat di Gereja GBI Pamulang, Tangerang Selatan, Fransisda Theodora Ferdiansyah, pendiri Sekolah Inklusi Homeschooling House of Knowledge Tangerang Selatan, melepas 60 siswa-siswi tingkat TK, SD, SMP dan SMA dengan ditandai pelepasan burung merpati pada Kamis 12 Juni 2025. Acara pelepasan yang bertemakan menerima perbedaan, meningkatkan kesadaran untuk masa depan yang bernuansa Mandarin tersebut, dihadiri Bunda PAUD Tangerang Selatan Tini Indrayanti Benyamin, dinas terkait dan orang tua wali murid. Karena saya hadir di sini menyaksikan sendiri betapa hebatnya anak-anak kita. Anak-anak Tangerang Selatan, harapan bangsa, anak-anak yang luar biasa yang tidak pernah putus asa. Orang tua yang hebat, orang tua yang memiliki kesadaran. Berserah, kalau saya bisa menangis. Di sela acara, Fransisda menuturkan, kegiatan yang dilaksanakan di gereja tersebut untuk mengajarkan anak-anak tentang toleransi beragama, dan dirinya bersyukur sudah dapat menyelesaikan pendidikan kepada 60 anak didik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA, tahun ajaran 2024-2025. Acara tahun ini, tahun 2024-2025, kami mengadakan pelepasan kepada anak-anak dari TK, SD, SMP, dan SMA. Puji syukur kami panjatkan, kami sudah bisa menyelesaikan anak-anak ini, kurang lebih ada 60 anak yang ikut di acara ini. Dan acara kami ini kami kemas dengan spesial karena kami lebih banyak bernuansakan Mandarin. Di sini kami mengajarkan anak-anak supaya mereka belajar satu, menghormati orang tuanya, menyayangi orang tuanya, bertanggung jawab sebagai anak-anaknya, menjadi pelajar yang baik. Itu yang kami inginkan. Dan di awal tadi ada satu lagu yang membuat Ibu Tini sebagai istri Ibu Wali Kota itu tergugah karena memang banyak pesan yang disampaikan kepada anak-anak. Karena zaman sekarang ini anak-anak bukan hanya pintar tapi juga butuh karakter. Itu nomor satu, agama itu yang dipentingkan. Selain itu kami juga mengajak, karena acaranya ini adalah di gereja, karena selain kami tidak punya tempat, acara di gereja, jadi kami belajar untuk toleransi. Jadi di sini nuansa toleransinya sangat benar-benar terasa ya. Jadi banyak sekali orang tua kami dari berbagai agama datang untuk mengunjungi acara ini. Menerima perbedaan, membangun kesadaran untuk masa depan. Menerima perbedaan artinya semua anak itu berbeda dan unik, tapi mereka itu pasti mempunyai kelebihan. Nah, dengan adanya kesadaran itu di luar dari kecil kita mengajari anak-anak pentingnya kesadaran, di mana saling menghargai satu dengan yang lain, belajar toleransi itu adalah hal yang paling penting. Tini Indrayanti Benyamin menuturkan, sangat bersyukur dapat hadir di acara yang luar biasa, dan ini menjadi motivator dirinya untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas sebagai Bunda PAUD Tangerang Selatan. Terus terang saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya dihadirkan di sini di tempat yang luar biasa, tempat mencetak anak-anak bangsa yang luar biasa. Mereka jadi mandiri, mereka berkarakter, sudah barang tentu agamanya luar biasa. Di sini saya hadir sebagai Bunda PAUD yang mudah-mudahan sebagai motivator saya juga, bahwa saya harus bekerja dengan baik lagi. Saya harus melakukan kegiatan yang luar biasa karena di sini adalah tempat pertama saya melaksanakan saya sebagai Bunda PAUD. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bisa kerjakan bermanfaat, khususnya buat anak-anak kita yang mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia yang sudah barang tentu mudah-mudahan mereka merasa nyaman di Tangerang Selatan sebagai rumah kita bersama. Lebih lanjut, dirinya menegaskan, tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah dan tidak ada lagi alasan orang tua tidak memiliki biaya, di mana di tahun ajaran 2025, pemerintah Tangerang Selatan akan memberikan beasiswa kepada anak didik, khususnya tingkat PAUD. Dan dirinya akan menjembatani mewujudkan apa yang menjadi cita-cita anak ataupun harapan orang tua.
Saya menjembatani sebagai Bunda PAUD menjembatani bahwa mereka mempunyai cita-cita. Mereka orang tuanya mempunyai harapan supaya anak-anaknya ke depannya harus seperti apa. Jadi saya harap saya menjadi jembatan kepada bantuan pendidikan khususnya di pemerintah ya, khususnya Pak Wali Kota yang sudah bekerja dengan yang menugaskan kepada Dinas Pendidikan bahwa 2025-2026 adalah khusus untuk pendidikan yang luar biasa. Akan diberikan beasiswa ya, beasiswa 2025 sampai 2030 adalah untuk pendidikan khususnya PAUD. Jadi tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah, tidak bisa membaca menulis, dan tidak ada lagi alasan orang tua tidak punya biaya untuk sekolah. Karena PAUD kita adalah PAUD yang gratis. Untuk menjawab keinginan orang tua yang memiliki anak spesial, sebagai pimpinan sekolah House of Knowledge, Francisda ke depan akan menyiapkan kampus, dan terkait beasiswa, dirinya mengucapkan terima kasih di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Daphni. Di tahun 2024 lalu mendapatkan beasiswa sebanyak 40 anak dan beberapa bantuan dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, di mana sekolah inklusi homeschooling berdiri sejak 2012. Sekolah HOK ini sudah berdiri kan kurang lebih 13 tahun ya. Awalnya memang mungkin kami belum dilihat, tapi karena kerja keras kami semuanya ya, memang pemerintah saat ini mempercayakan kepada kami, terutama untuk sekolah inklusi. Karena kami menjadi salah satu contoh, salah satu pengide di mana sekolah-sekolah reguler itu juga bisa menerima anak-anak inklusi. Jadi pemerintah melihat bahwa HOK adalah salah satu contoh yang harus ditiru. Bagaimana kami mendampingi, bagaimana kami mengelola anak-anak, baik dari segi emosi, baik dari segi keberadaan mereka, dan juga orang tua. Apa yang kita harus berikan bukan hanya kepada anak-anak, tapi juga kepada orang tua. Karena banyak juga orang tua yang tidak bisa terima keberadaan anaknya. Jadi baik pemerintah Tangerang Selatan, khususnya Dinas Pendidikan, memang sangat support kami. Tahun kemarin kami mendapatkan beasiswa untuk anak-anak kami sekitar 40 orang. Dan itu bagi kami itu adalah satu bukti bahwa pemerintah itu, khususnya Tangsel itu mencintai kami. Itu yang kedua, apapun yang diminta sama HOK, misalnya seperti acara hari ini, mereka tidak pernah menolak. Mereka selalu mensupport. Ketiga, mereka juga memberikan kami bantuan dalam hal misalnya selain support dana, mereka juga memberikan kami bantuan hal kecil seperti alat peraga, itu mereka berikan. Yang lain lagi taman bacaan itu mereka berikan, mereka dukung, bahkan kami diberikan lemari, diberikan buku. Itulah salah satu yang saya rasakan sebagai pimpinan HOK. Saya terharu karena sejak pemimpinan Pak Ben kurang lebih beberapa periode ini kami melihat nyata bahwa banyak sekali yang dia lakukan. Terakhir, saya minta dukung dari pemerintah untuk kami menyiapkan kampus untuk anak-anak spesial. Jadi mungkin lagi masih kami urus, supaya semuanya bisa terjawabkan dengan baik, khususnya untuk anak-anak ini. Francisda menuturkan, untuk proses pembelajaran para guru mendampingi anak-anak satu persatu dan mengajari bakat dan minat mereka masing-masing. Dan ada beberapa anak yang memiliki prestasi seperti YouTuber, animasi hingga pembalap, di mana sekolah House of Knowledge menerima semua anak. Karena HOK ini adalah sekolah inklusi, jadi kami pertama kali ciri khas dari sekolah ini adalah kami menerima semua anak. Mau dia pintar, mau dia spesial, mau dia tidak pintar pun kami terima. Ternyata hasil yang kami dapat dari anak-anak yang kami peroleh, itu banyak kami menemukan YouTuber, pembalap, bahkan animasi. Ya itulah yang keunikan dari sekolah kami. Pembekalannya memang kami sebagai guru harus banyak mendampingi mereka satu persatu. Karena tanpa kami mendampingi mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena untuk sekolah biasa pun mereka untuk masuk juga susah. Itu yang pertama, mendampingi. Yang kedua, kami belajar mengajarin mereka bakat dan minatnya mereka apa. Mungkin kalau masih TK belum terlalu kelihatan, di SD belum, tapi semakin besar SMP SMA itu sudah mulai kelihatan. Jadi anak-anak kami yang berhasil di sekolah kami itu adalah rata-rata di SMP dan SMA. Nah, di jenjang TK dan SD itu adalah proses mereka belajar. Peran guru di sini sangat penting karena guru adalah salah satu ujung tombak untuk mendampingi anak-anak itu benar-benar. Jadi kami bisa mengumpulkan semua anak dari mereka tidak spesial, banyak juga yang reguler,
Tapi kami mengajari satu, mereka belajar mencintai, menyayangi anak-anaknya. Itu dengan modal itu minimal kami sudah menjadi guru-guru yang bertanggung jawab untuk masa depan mereka. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan kepada anak didik untuk semangat belajar, dikarenakan tidak cukup dengan kepintaran, melainkan harus memiliki skill, dan berharap anak-anak didik diberikan pendidikan agama dan karakter. Hal tersebut diutarakan Tini Indrayanti Benyamin. Anak-anak kita dikasih pendidikan agama, kemudian dikasih pendidikan karakter yang supaya mereka menjadi karakternya yang budi pekerti yang baik, bisa menjaga akhlak. Dan insya Allah kalau misalnya kita menjaga akhlak, menjaga sikap, kita akan bisa nyaman di mana aja dan anak-anak kita akan berhasil dengan baik. Dan semangat buat ayah bunda bahwa ayah bunda tidak sendirian, ada kami pemerintah yang bisa menjembatani kemampuan atau keinginan anak-anak untuk sekolah. Yang saya sampaikan kepada para anak-anak, khususnya anak-anak tetap semangat belajar. Belajar itu tidak menjadi susah sekarang karena zaman sudah berubah. Beda orang tua, beda model. Sekarang AI sudah banyak, tetapi anak-anak harus belajar skillnya mandiri. Karena pintar saja tidak cukup, tapi skill adalah nomor satu. Jadi anak-anak harus belajar itu. Yang kedua, untuk para orang tua sekarang harusnya tidak usah sedih atau khawatir apapun anak mereka. Karena banyak juga anak-anak reguler yang lebih daripada anak yang spesial. Itu yang sering saya temukan, karena kebetulan saya seorang psikolog, jadi saya sering temukan. Jadi orang tua adalah harus support, menemani mereka. Mau apapun yang terjadi dengan keadaan mereka, mereka harus support. Termasuk kalau tidak punya uang. Yang ketiga, untuk untuk pemerintah support kami terus. Kami jangan hanya diberikan satu janji, tapi kami juga ingin bukti. Salah satunya mungkin kami ingin kerjasama dengan sebaik-baiknya dengan dinas pendidikan atau dinas-dinas yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen, untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.